Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait pemutakhiran data mandiri ASN. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, BKN sebagai selaku pembina kepegawaian itu sudah merilis aplikasi yang namanya MySAPK, gitu ya. Jadi MySAPK ini merupakan suatu aplikasi terintegrasi di mana semua data kepegawaian, baik itu ASN dan PPT non ASN itu dikumpulkan menjadi satu data terpadu gitu ya. Jadi di sini tugas para ASN adalah melakukan pemutakhiran data secara mandiri gitu ya. Jadi data menjadi tanggung jawab masing-masing ASN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat linknya di sini untuk informasi terkait pemutakhiran data terpadu. Nah, di sini teman-teman bisa download buku sakunya gitu ya. Di sini ada alurnya, kemudian ada timelinenya juga, waktu pengerjaannya. Nah, kalau dilihat di sini, itu pengerjaannya adalah dari Juli sampai minggu pertama Desember, gitu ya. Nah, ini juga berdasarkan pembagian wilayah kerja, teman-teman bisa cek di sini. Nah, buat rekan-rekan yang ingin melakukan pemutakhiran data mandiri, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah silakan lakukan aktivasi MySAPK-nya, gitu ya. Nah, MySAPK-nya sendiri itu ada dua, gitu ya. Jadi ada dua yang berbasis mobile yang teman-teman download melalui Android masing-masing. Dan yang kedua adalah menggunakan web base. Jadi teman-teman bisa juga akses melalui browser masing-masing di komputer atau di laptop gitu ya. Jadi alamatnya adalah mysapk.bkn.go.id. Nah, di sini nanti akan muncul halaman login untuk mengakses yang namanya MySAPK. Nah, di sini yang saya bahas adalah yang menggunakan web. Jadi langkah pertama adalah teman-teman silakan login menggunakan akun masing-masing yang username dan passwordnya itu mungkin sudah dibagikan atau sudah diinstruksikan oleh masing-masing admin instansi atau BKD daerah masing-masing di satuan wilayah kerja daerah teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya akan download terkait buku panduannya gitu ya. Di sini ada buku panduannya, ini saya download. Nah, ini adalah buku saku terkait petunjuk pemutakhiran data mandiri. Di sini teman-teman bisa apa itu pemutakhiran data mandiri, keterangan tentang MySAPK, CASN, dan helpdesk gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Tapi yang akan kita bahas adalah apa saja yang data yang dimutakhirkan gitu ya. Jadi ini adalah data yang wajib dimutakhirkan oleh masing-masing ASN gitu ya. Jadi di sini eh, yang harus dimutakhirkan adalah data personal, data riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, di mana itu adalah 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS dan PNS gitu ya. Jadi di antara riwayat ini, semua yang bertanda merah ini wajib teman-teman lakukan yang namanya pemutakhiran. Nah, ini kembali lagi ke sini, jadi silakan dimasukkan passwordnya. Pastikan username-nya dalam menggunakan NIP, passwordnya itu masing-masing password akun PNS. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan dari data dashboard MySAPK kita masing-masing. Jadi setelah login tampilannya ada seperti ini. Nanti muncul di sini adalah ada periode pemutakhiran data. Ya, jadi nanti teman-teman akan muncul di sini periode data pemutakhirannya kapan. Ya, jadi di sini sudah dibuka berarti 15 Juli sampai 14 Oktober. Ya, masih ada sisa 79 hari lagi untuk kita melakukan pemutakhiran data. Setelah seperti ini isinya adalah di bagian yang namanya ini lengkapi data mandiri. Jadi data yang mau kita lengkapi itu, yang bagian ini adanya adalah di sini. Jadi nanti akan muncul sebuah form yang berisi riwayat yang akan kita rubah sesuai petunjuknya yang ada di buku panduan ini. Ya, jadi, nah sebelumnya setelah pertama kali muncul seperti ini, teman-teman silakan klik dulu ubah profil sebenarnya gitu ya. Teman-teman silakan klik ubah profil. Nah, di sini akan muncul profil kita masing-masing. Ya. Jadi pastikan kalau ingin teman-teman rubah ke alamat yang baru dan update. Ya. Nah, nomor telepon juga, handphone juga, kemudian email. Nah, ada yang tanya email dinas pribadi ini adalah apa? Ini adalah email sesuai dengan domain instansi kita. Misalnya adalah semua domain yang dia berekstensi
bkn.go.id. Biasanya kalau teman-teman di pemerintahan misalnya junpo@kn.go.id misalnya gitu ya. Nah, BKN adalah kantornya, GoID adalah punya government yang ada di Indonesia. Gitu ya. Biasanya teman-teman itu dibuatkan sama teman-teman dari Kominfo mungkin ya untuk emailnya. Jadi teman-teman silakan update, kemudian nanti silakan jangan lupa juga klik simpan. Gitu ya. Jadi setelah ini semua, saya akan contohkan untuk gambar juga sama. Pilih gambarnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman pastikan simpan. Nah, sini sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman langkah berikutnya adalah melakukan update akta kelahiran, melakukan update BPJS Kesehatan, KARIS, KARSU, TASPEN gitu ya. Jadi teman-teman silakan siapkan semua datanya di sini gitu ya. Di sini kemudian teman-teman lakukan update datanya. Jadi pastikan ini terisi semua datanya jika memang datanya teman-teman miliki semua. Dan jangan lupa klik konfirmasi gitu ya. Update data pendukung berhasil. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, klik ubah profil dulu. Ini profilnya diisi dengan detail. Kontak pribadi diisi dengan data yang terbaru. Nomor handphone juga nomor handphone kita yang aktif. Email pribadi dan email dinas juga diisi. Nah, untuk email pribadi di sini memang tidak bisa diganti karena nanti digantinya oleh admin instansi atau admin BKD masing-masing gitu ya. Biasanya oleh admin satker masing-masing. Nah, ini kemudian teman-teman silakan update datanya. Yang kedua, baru teman-teman masuk ke dashboard kembali gitu ya. Nah, di sini profil saya itu sudah saya berhasil isi gitu ya. Kemudian yang langkah kedua adalah fotonya juga sudah muncul. Langkah berikutnya adalah saya melengkapi data mandiri. Nah, di mana di sini udah muncul bahwa data yang saya mandirikan pemutakhirannya adalah seperti ini ya. Nah, kita baca petunjuknya. Ini data personal tadi kita sudah isi. Di sini ada bagaimana melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Nah, PNS itu melakukan login MySPK, memilih pemutakhiran data mandiri, memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, kemudian baru melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung, mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran, dan selesai melakukan update data mandiri. Ya, jadi ini adalah alur tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman. Nah, ini adalah tampilan menu pemutakhiran data mandiri gitu ya. Di sini terdapat 12 item pemutakhiran data atau riwayat yang perlu kita lakukan perubahan. Nah, di antara ke-12 ini tidak semua wajib kita lakukan perubahan gitu ya. Nah, kita melakukan perubahan ini hanya kepada bagian yang kita memiliki perubahan data gitu ya, dan beberapa bagian yang memang wajib seperti yang ada di buku saku yang tadi gitu ya. Nah, kurang lebih alurnya adalah seperti ini. Nah, kita login MySPK, memilih update data mandiri, memilih UNOR verifikasi. Jadi yang pertama berikutnya teman harus lakukan adalah memilih yang namanya unit verifikasi. Nah, unit verifikasi ini diisi oleh masing-masing admin instansi teman-teman. Ya, jadi langkah yang pertama adalah memilih yang namanya UNOR, unit organisasinya. Ya, misalnya di sini saya akan memilih Badan Kepegawaian Negara, kemudian saya simpan. Ini sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat. Nah, ini yang profil sudah riwayat pangkat dan golongan, kita klik di sini. Nah, di sini jika memang teman-teman itu muncul riwayat pangkat golongannya sudah sesuai, berarti tidak perlu melakukan yang namanya penambahan data atau tambah data baru. Misalnya posisi saat ini memang sudah di 3A, misalnya ini saya ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan, jika ini bukan pangkat golongan terakhir, silakan ditambahkan gitu ya. Tetapi jika memang yang muncul di sini sudah merupakan data riwayat pangkat golongan terakhir teman-teman, ini kita cukup klik di sini pojok titik-titik ini, kemudian kita klik ubah data. Nah, di sini teman-teman periksa biodatanya gitu ya. Pastikan biodatanya itu sudah sesuai, kemudian teman-teman silakan klik lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya upload file dokumen SKKP gitu ya, atau SK kenaikan pangkat. Ya, jadi di sini teman-teman pilih filenya, kemudian teman-teman
melakukan yang namanya upload file. Nah, di sini misalnya adalah SKKP punya saya, contohnya di sini teman-teman open. Nah, teman-teman akan upload dan di sini statusnya adalah upload dokumen SKKP berhasil. Nah, untuk upload dokumen pertimbangan teknis atau pertek ini sifatnya adalah opsional. Jadi jika teman-teman tidak memiliki, ini dapat diabaikan, gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan. Nah, setelah ini akan muncul biodatanya. Nah, ini adalah KP yang terbaru saya atau terakhir karena saya tidak ada penambahan yang 3B karena baru 3A. Kemudian teman-teman pastikan di sini saya menyatakan bahwa data saya yang saya input adalah benar, gitu ya. Dan ini kemudian diklik kirim. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah berhasil, gitu ya. Jadi di bagian riwayat pangkat golongan, kita hanya melakukan ubah data saja jika statusnya memang itu adalah pangkat terakhir kita. Tetapi ketika itu bukan pangkat terakhir kita, teman-teman silakan klik tambah data. Nah, setelah kita melakukan pemutakhiran data, menu edit ubah data di sini akan hilang. Jadi hanya muncul informasi seperti ini, gitu ya. Jadi ini sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini ada yang namanya riwayat pendidikan. Nah, ini juga sama, klik saja di sini. Nah, ini yang muncul itu adalah riwayat pendidikan terakhir kita, gitu ya. Jadi kalau nanti di sini munculnya sudah sesuai dengan riwayat pendidikan terakhir kita, biasanya ini adalah terakhir dari ketika teman-teman diterima menjadi PNS atau CPNS, gitu ya. Jadi di sini punya saya adalah yang terakhir adalah ini. Nah, jika kasusnya saya di sini sudah punya ijazah terbaru di S2, gitu ya, berarti saya perlu menambahkan di sini statusnya adalah riwayat pendidikan terbaru saya. Teman-teman silakan pilih tingkat pendidikannya, jurusannya, gitu ya, kemudian nama kampus, tahun lulus, dan semua nomor ijazahnya ini, kemudian diklik sampai dengan lanjutkan dan melakukan upload data pendukungnya, gitu ya, berupa eh, ijazah atau untuk pencantuman gelar, gitu ya. Jadi teman-teman silakan melakukan tambah riwayat pendidikan. Nah, jika teman-teman tidak ada perbedaan antara data MySAPK dengan kondisi yang ada saat ini, teman-teman cukup klik di sini, kemudian ubah data, sama caranya. Nah, di sini sudah ada, di gelar belakangnya saya tambahkan di sini adalah Eskom misalnya. Nah, ini adalah pendidikan pertama saya ketika diterima sebagai PNS, gitu ya. Jadi teman-teman silakan pilih ini, jika sudah benar, lanjutkan. Nah, di sini yang wajib di-upload itu adalah upload file ijazah, kemudian upload file transkrip nilai. Nah, di sini untuk dokumen pencantuman gelar ini opsional karena ini sudah diverifikasi ketika diterima sebagai CPNS, gitu ya. Ini wajib ketika teman-teman itu bukan ijazah pertamanya. Jika ada untuk ijazah yang jenjang pendidikan berikutnya, ini wajib diupload. Nah, di sini teman-teman silakan pilih upload file ijazahnya. Saya kasih contoh di sini, contoh ijazah. Kemudian di sini ada transkrip nilai, ya. Nah, nah di sini sudah. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, semua yang bersifat opsional itu tidak wajib, tetapi yang tidak ada bacaan opsional itu wajib teman-teman upload. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian klik saya menyatakan ini benar, kemudian kirim, ya. Nah, ini juga sudah. Nah, ini kita sudah melakukan 3 perubahan yang namanya riwayat. Nah, kemudian di riwayat jabatan sama. Caranya seperti itu. Nah, di sini kalau ini adalah merupakan riwayat saya yang terakhir dan ini sudah sesuai, itu kita abaikan. Tetapi kalau ada tambahan yang baru, teman-teman silakan klik tambah baru, gitu ya. Misalnya saya adalah JFT, instansinya sudah muncul. Saya ininya adalah di sini. Ya, misalnya saya sudah naik, gitu ya. Misalnya suatu saat saya naik dan ini sudah ini. Nah, ini TMT-nya. Sesuaikan. TMT pelantikan sesuaikan.
tanggal suratnya, misalnya gitu ya, ini adalah menyesuaikan dengan berkas yang dimiliki masing-masing, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini yang wajib diupload adalah dokumen SK jabatan. Ya, jadi di sini adalah SK jabatan. Jadi saya contohkan ini bersifat wajib gitu ya. Kalau yang surat pelantikan ini adalah bersifat opsional atau pendukung. Silakan klik lanjutkan. Kemudian saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kirim. Nah, ini juga sudah. Nah, di sini di riwayat jabatan, kalau teman-teman lihat tadi, gitu ya, punya saya munculnya masih yang satu ini, gitu ya. Kenapa? Karena yang tambahan tadi, statusnya itu adalah masih kita upload dan statusnya adalah pemutakhiran data yang nanti itu akan statusnya dirubah menjadi verifikasi ketika sudah diverifikasi dan approval ketika itu statusnya sudah terapprove atau sudah berubah, gitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, misalnya di sini ketika tidak ada riwayat peninjauan masa kerja untuk yang poin yang kelima, jadi kalau tidak ada, teman-teman silakan isi aja saya tidak ada data peninjauan masa kerja, gitu ya. Jadi ini tidak wajib juga, hanya kondisional jika teman-teman memiliki PMK, gitu ya. Saya jawab saja tidak ada. Ini yakin, silakan. Ini sudah. Kemudian riwayat CPNS dan PNS, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, riwayat CPNS dan PNS itu sifatnya wajib. Jadi teman-teman wajib melakukan perubahan riwayat data ini, gitu ya. Di sini silakan klik menu sini, kemudian klik ubah data, gitu ya. Silakan teman-teman klik ubah data. Nama jabatan yang mengangkat CPNS, nomor surat keputusan CPNS, analis data dan informasi. Ininya teman-teman silakan isi. Teman-teman silakan update datanya sesuai dengan data yang ada, gitu ya. Ini saya isi sebagai contoh saja. Nah, ini juga karpet. Nah, karpet diisi, kemudian pastikan semua datanya sini sudah terupdate dengan benar. Nah, di sini yang wajib teman-teman upload itu hanya satu, gitu ya. Ini ada yang namanya dokumen SKCPNS. Yang ini sifatnya adalah wajib. Jadi teman-teman wajib memilih ini. Saya kasih contoh dokumen satu. Jadi pastikan semua yang tidak ada keterangan opsional wajib kita upload. Kemudian silakan klik lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita menyatakan ini benar, misalnya ada kesalahan data, kita masih bisa lakukan perubahan dengan klik yang menu yang namanya ubah, gitu ya. Jadi di sini, tapi ini jika sudah benar, silakan lakukan klik kirim. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita sudah melakukan perubahan data sebanyak 6, ya. Jadi di sini, kemudian kita lihat lagi di sini. Di sini ada yang namanya riwayat pendidikan dan diklat atau kursus. Nah, di sini berarti kita klik di sini. Ini statusnya juga wajib. Nah, buat teman-teman yang memang tidak ada diklat atau CPNS baru atau pegawai baru yang belum mengikuti diklat fungsional atau yang lainnya, itu silakan klik tidak ada. Tapi jika ada, silakan klik tambah data, gitu ya. Di sini ada diklat fungsional, struktural, teknis. Nah, di sini teman-teman harus melampirkan semuanya secara detail dan melakukan upload data pendukungnya. Misalnya diklatnya di mana, jamnya berapa, kemudian sertifikat diklatnya berapa, gitu ya. Nah, tapi jika tidak ada, nah saya ulangi lagi di sini jika tidak ada, silakan pilih menu yang namanya saya tidak ada diklat, ya. Nah, ini sudah juga. Kemudian riwayat keluarga. Nah, di sini kita lihat lagi riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini sifatnya tidak wajib, tetapi kita harus tetap melakukan perubahan, gitu ya. Misalnya adalah di sini kasusnya muncul dua riwayat keluarga di sini. Silakan rubah di sini. Kemudian teman-teman isi biodata ayah dan ibunya adalah di sini, sesuaikan dengan yang benar, gitu ya. Kemudian silakan klik lanjutkan. Ya, di sini sifatnya adalah opsional, silakan klik lanjutkan. Ya. Oke, nah di sini ini belum selesai. Kenapa? Karena data ibunya belum saya update gitu ya.
kita update lagi data ibunya. Jadi teman-teman silakan update semua biodatanya. Oke, saya anggap ini sudah sesuai. Oke, ini saya benar dan kirim, gitu ya. Nah, di sini riwayat keluarganya sudah, kemudian kita klik yang namanya data saya sudah sesuai, gitu ya. Nah, di sini buat teman-teman yang sudah menikah itu silakan mengisi yang namanya data suami atau istri dan data anak, gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang memang belum menikah, itu wajib mengisikan biodata ayah dan ibu. Kenapa? Karena nanti ketika eh, kita atau PNS yang bersangkutan itu meninggal dunia atau tewas, nah itu hak pensiunnya akan ke orang tuanya, gitu ya. Jadi ini wajib diisi untuk teman-teman. Kemudian setelah ini selesai, data saya sudah benar, gitu ya. Oke, nah sini ya. Ini sudah selesai riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga juga sudah selesai. Kemudian riwayat SKP. Nah, riwayat SKP ini wajib statusnya. Jadi yang diambil adalah riwayat SKP 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman silakan klik di sini di riwayat SKP. Nah, di sini karena tidak ada, kita akan tambah baru. Kita tambah baru. Nah, ini pilih tahunnya, 2 tahun terakhir saya, misalnya 2019, jabatan saya adalah fungsional tertentu. Nah, nilai SKP saya misalnya adalah 89, 89. Ya, nilai SKP ini sesuai dengan bukti dokumen fisik SKP yang dimiliki oleh masing-masing ASN, gitu ya. Di sini penilai kita itu siapa? Ini untuk bagian NIP-nya kita isi secara manual. Ya, misalnya nama penilainya, misalnya Pranata Komputer. Nah, dia penilai UNOR nama. Kemudian penilai golongan itu adalah 4A misalnya, gitu ya. Penilai TMT golongan sesuaikan dengan ini manual. Data atasan penilai itu sama juga diisi. Ya, ini atasan golongan itu misalnya adalah 4B. Nah, ini adalah datanya yang teman-teman yang paling tahu karena punya data format SKP-nya. Gitu ya, saya cuma contohkan saja di sini. Nah, di sini yang harus diupload adalah upload dokumen realisasi SKP. Jadi, formulir atau berkas SKP teman-teman yang sudah ditandatangani atau sudah disahkan itu diupload gitu ya. Jadi, saya contohkan di sini, kemudian teman-teman lakukan lanjutkan. Nah, silakan dicek di sini. Kalau datanya sudah benar, teman-teman silakan klik saya menyatakan data ini sudah benar. Kemudian dikirim, gitu ya. Nah, ini sudah statusnya adalah selesai, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada riwayat penghargaan. Nah, kita lihat di sini riwayat penghargaan statusnya adalah bersifat bintang atau mandatori. Jadi teman-teman silakan klik di sini. Nah, di sini jika teman-teman sudah punya Satya Lencana atau penghargaan yang lain, silakan diklik yang namanya tambah baru, gitu ya. Silakan dimasukkan jenis penghargaannya, gitu ya. Sesuaikan dengan yang diperoleh, gitu ya. Jika tidak ada, karena saya tidak ada, saya tidak ada data penghargaan, gitu ya. Sejauh ini saya belum ada data penghargaan. Ini juga sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat organisasi. Nah, di riwayat organisasi di sini statusnya adalah tidak wajib dimutakhirkan. Jadi kita klik saja di sini. Saya tidak ada data organisasi, ya. Tapi jika teman-teman memiliki data organisasi, silakan ditambahkan, gitu ya. Kemudian ini juga riwayat CLTN. Di sini wajib diisi
Jika teman-teman memiliki riwayat cuti di luar tanggungan negara, ini wajib diisi, gitu ya. Diisi tanggal kapan mulainya, tanggal kapan selesainya, gitu ya. Misalnya pernah melakukan CLTN di tahun berapa yang ada keputusannya, teman-teman silakan isi. Tapi kalau tidak ada, teman-teman tidak perlu melakukan pengisian ini, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya untuk pemutakhiran data ini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman hanya perlu melakukan perubahan di bagian yang terakhir, ya. Misalnya di riwayat pangkat golongan berarti teman-teman mencocokkan riwayat pangkat golongan yang terakhir. Nah, jika tidak ada baru ditambah. Jika ada, teman-teman ubah saja dan isi biodata pendukungnya, ya. Jadi untuk semua bagian ini teman-teman hanya melakukan perubahan di yang terakhir saja. Nah, ini juga sudah. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan semua perubahan datanya. Nah, perubahan data ini nanti akan di-approve oleh tim verifikator, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang namanya histori pengajuan. Silakan diklik. Nah, ini dia. Ini adalah histori pengajuan yang sudah kita isi tadi, gitu ya. Jadi kalau kita ada perubahan SKP, ini ada berkasnya. Nah, di sini teman-teman bisa klik detailnya, riwayat perubahannya di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini status berkasnya adalah input berkas. Input berkas itu adalah kondisi di mana kita melakukan perubahan dengan melakukan upload dokumen pendukung. Yang nantinya ketika ini masuk kepada tim verifikasi, tim verifikator ini statusnya akan menjadi verifikasi. Kemudian ketika ini sudah di-approve, itu statusnya adalah approve dan ini akan langsung berubah di data mandiri kita di sini, gitu ya. Jadi kalau tadi saya berubah riwayat jabatan itu menjadi pranata komputer ahli, jadi nanti munculnya di sini pranata komputer ahli muda misalnya, gitu ya. Kemudian di sini ada menu kompetensi dan performance. Ini saat ini menu ini belum dimunculkan atau belum ada, gitu ya. Jadi teman-teman cukup fokus di sini dan yang jangan lupa pastikan sesuaikan dengan tanggalnya di sini, gitu ya. Di sini statusnya adalah 12/12, berarti ini udah selesai. Nah, ini adalah tahapan ketika teman-teman ingin melakukan pemutakhiran data secara mandiri, gitu ya. Jadi pastikan data kepegawaian teman-teman semua itu adalah benar dan update. Pastikan semuanya itu sudah sesuai dengan bukti pendukung atau berkas yang ada. Dan ingat, data mandiri masing-masing ASN itu berada di tangan ASN masing-masing, gitu ya. Jadi pastikan kevalidan data teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu data.